Matahari. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang rangka dudukan yang akan kita gunakan untuk instalasi pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah Anda. Nah, untuk rangka dudukannya itu secara garis besar terbagi jadi dua. Yang pertama ada relnya, dan yang kedua ada bracketnya. Nah, sekarang yang kita bahas bracketnya dulu. Nah, untuk bracketnya sendiri, fungsi utamanya si bracket ini adalah untuk mengaitkan antara rangkaian panel suryanya ke rangka atap rumah Anda. Nah, bracketnya ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang seperti ini kita sebut sebagai bracket T-block. Ini fungsinya kita gunakan untuk di rumah yang memiliki atap datar. Nah, untuk yang rumahnya menggunakan genteng yang bergelombang atau yang orang-orang mungkin biasa sebut sebagai rangka kodok, kita ada bracket lain yang kita sebut tail hook. Jadi dia bentuknya bengkok seperti ini. Nah, ini sistem kerjanya masih sama seperti yang di blok. Bagian ini, bagian datar ini, dan bagian ini nanti akan dibaut ke rangka atap rumah Anda. Lalu bagian atasnya atau bagian ini akan direkatkan ke rel yang untuk si panel suryanya. Nah, itu untuk bracket. Nah, untuk relnya yang panjang ini, relnya ini untuk satu relnya itu ukurannya kurang lebih sekitar 2,1 meter. Yang ini udah dipotong 2,1 meter. Terus bisa disambung bahkan sampai 6 bahkan sampai 8 meter. Nah, cara nyambungnya adalah menggunakan komponen yang kita sebut splice. Dia bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke bagian sininya. Terus nanti sambung nyambung bisa sampai 8 meter. Itu. Nah, satu relnya ini bisa muat sampai 2 lembar 2 unit panel surya. Jadi kalau mau bikin rangka panjang bisa sampai 10, berarti butuh 10 panel surya, berarti butuh sekitar 5 unit rel ini. Nah, selanjutnya cara masang si panel suryanya. Nah, untuk panel suryanya sendiri kan nanti akan kita rekatkan di atas ini. Nah, untuk mengikatnya kita menggunakan komponen yang kita sebut sebagai klem. Nah, untuk klem itu juga ada dua jenis. Klem yang pertama ini kita sebut mid clamp. Jadi ini fungsinya untuk ikat si panel suryanya di bagian kanan dan kiri. Tuh. Ini juga sama, tinggal dimasukin aja. Nah, nanti di sini ya taruh panel surya di sini, taruh panel surya di sini, terus direkatkan. Nah, ini kan untuk yang di bagian tengah, yang kalau panel surya ketemu panel surya. Kalau yang panel surya yang di bagian ujung, di bagian akhir, itu kita pakai yang namanya end clamp. Nah, end clamp ini dia hooknya cuma sebelah, jadi memang dikhususkan untuk yang bagian ujungnya aja. Ini sama cara kerjanya juga, tinggal dimasukin, dikencengin, panel suryanya di sebelah sini. Nah, dengan ini semuanya bahannya aluminium. Jadi terbebas dari karat. Jadi tidak berkarat, kena air hujan nggak apa-apa, kekuatannya juga kuat, bisa menampung beban si panel surya yang bisa sampai puluhan kilogram bahkan ratusan kilogram. Kalau kita bikin rangkanya bikin sistem yang besar bisa sampai ratusan kilogram. Jadi si rel ini dengan bahan aluminium cukup kuat untuk menahan beban si panel suryanya gitu. Nah, untuk teman-teman generasi matahari yang punya pertanyaan tentang pembangkit listrik tenaga surya, entah itu tentang teknisnya, sistemnya, berapa banyak penghematannya, segala macam, silahkan tanya aja di kolom komen. Nanti kita akan jawab semuanya, tanpa kecuali semuanya pasti bakal kita jawab. Ditunggu ya.